Sri Wahyuni, pemilik rumah yang dijadikan homestay di Dusun Kurahan, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ini menangis histeris. Bersama dengan keluarganya, Sri Wahyuni terlibat adu mulut dengan pihak pengadilan yang berupaya melakukan proses eksekusi pengosongan. Akibat ricuh yang terjadi, pihak kepolisian Resor Kota Magelang terpaksa mengamankan 2 orang dari pihak tergugat yang dianggap menghalangi proses eksekusi. Setelah diputuskan oleh pengadilan negeri bahwa bantahannya tidak benar, makanya kita melanjutkan dengan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi. Tapi ini pun sudah sempat terhenti juga karena mereka melakukan upaya hukum banding. Kita sudah tunggu upaya hukum bandingnya juga. Proses eksekusi pengosongan homestay di lahan seluas 342 meter persegi ini terhenti karena adanya pengajuan gugatan perlawanan dari pihak tergugat. Namun pihak pengadilan negeri Mungkit memutuskan menolak permohonan provisi dan eksepsi dalam pokok perkara, menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Saatnya kita melakukan aktivitas seru dan juga menyenangkan. Kali ini cukup menantang untuk saya karena saya akan mencoba bermain go-kart elektrik di arena yang sudah bertaraf internasional. Dan uniknya untuk lokasi sirkuit berada di dalam sebuah mall. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ayo ikut. Di sirkuit go-kart ini Anda bisa menjajal mesin pacu go-kart bertenaga elektrik dengan kecepatan maksimal hingga 70 km per jam. Tapi untuk pengunjung pemula, Anda bisa menjajal go-kart dengan kecepatan sedang yang cocok untuk pemula dan anak-anak. Nah, sebelum menjajal lintasan go-kart ini, kita diajak untuk melihat rekaman video tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain go-kart untuk menghindari kecelakaan. Setelah itu, baru deh kita memakai jaket dan helm khusus. Bisa dibilang sirkuit go-kart elektrik ini baru beroperasi, namun sudah menyedot antusiasme pengunjung. Go-kart ini merupakan entry level dari setiap balapan mobil sebenarnya. Nah, Indonesia kekurangan nih go-kart yang proper. Jadi kita hadirkan di dalam mall. Kita ada 3 kelas beginner, advance, dan pro. Semua pemain wajib mulai dari beginner. Ya, saya baru pertama datang ini seru banget sih, kata saya mah. Go-kartnya keren lah, handlingnya juga enak, kecepatannya juga enak, tracknya juga lumayan mulus gitu. Anda tertarik memicu adrenalin mengendarai go-kart elektrik? Siapkan uang mulai dari Rp150.000 hingga Rp325.000 sesuai dengan tingkat kelas go-kart yang Anda inginkan. Dari Jakarta, Yasmin Atania dan Ade Richard, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Buletin Aisyah kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya, Pram Senjaya, inilah Buletin Aisyah selengkapnya. Ya, pemirsa, dipicu longsoran tebing Ngarai, belasan rumah dan kafe diterjang luapan sungai Batang Sianok di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara seorang balita tewas akibat terseret arus banjir bandang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aliran sungai Batang Sianok tiba-tiba meluap membanjiri belasan rumah dan menerjang sejumlah kafe di bantaran sungai di kawasan Geopark Nasional Ngarai Sianok, Kabupaten Agam. Diduga banjir dipicu longsoran tebing Ngarai pada malam sebelumnya yang menyumbat aliran air hingga akhirnya jebol dan meluap. Meski tak menimbulkan korban, warga tetap waspada mengantisipasi luapan sungai susulan. Kondisi saat ini pagi. Sementara banjir bandang menerjang permukiman warga di Kelurahan Wirakarya dan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Nah, selain 321 rumah terdampak banjir bandang, seorang balita tewas terseret arus banjir setinggi 3 meter.
Saat kejadian, korban sedang bermain bersama kakaknya di pinggir sungai. Ribuan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Wajo kembali terendam banjir setinggi 3 meter. Ketinggian banjir yang terus naik akibat hujan deras membuat Danau Tempe meluap dan merendam pemukiman warga. Warga yang panik berusaha mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Secepatnya dia menelpon bilang, Mbak, masuk air dalam rumah. Makanya secepat-cepat pulang, ternyata ya air sudah ada di dalam rumah. Banjir telah melumpuhkan aktivitas warga dan mereka berharap bantuan. Ya, pemirsa, pemerintah menaikkan harga eceran beras medium dan premium sejak 1 Juni kemarin. Lalu, bagaimanakah faktanya di lapangan? Sudah ada rekan kami Jen Cayani langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Halo Jen, menurut pantauan Anda di sana, benarkah harga beras di sana mengalami kenaikan harga? Baik Pram dan juga pemirsa, nampaknya untuk kenaikan harga beras belum terjadi di sini ya, karena tadi kami sudah bertanya kepada beberapa pedagang di sini. Untuk harga beras sendiri masih cenderung stabil di harga Rp12.000 hingga Rp14.000, dan sekarang saya berada tepat di depan kios jual beras ya di sini. Ini dia ada berbagai macam jenis beras, dan kita coba explore di sini ya. Ini ada harganya juga, ada Rp13.000, Rp12.500 per liter, kemudian ada Rp12.000. Dan mungkin saya ingin bertanya sebentar. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar untuk iNews TV sedang on air, mau nanya harga beras. Harga beras untuk beras yang medium sama premium harganya di harga berapa ya sekarang? Medium 12 ribuan, premium 13 ribuan. Oh begitu, jadi belum ada kenaikan ya? Ada kenaikan 200-300 rupiah sih. Oh gitu. Nah ini kan pemerintah sudah resmi ya, nanti akan menaikkan harga eceran beras. Itu bagaimana sih tanggapannya Mas? Ya sebaiknya mah agak dinaikkan sedikit, kalau kemurahan juga kesian petaninya kan. Tapi kalau untuk pembeli sendiri gimana Mas? Nggak masalah sih, kemarin kalau harga sekarang sih udah pembeli nggak terlalu diberatkan sih. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Mas ya. Nah, itu dia Pram dan juga pemirsa, memang harga beras di sini cenderung masih stabil meskipun ada kenaikan sedikit ya. Namun belum ada kenaikan harga yang signifikan. Tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa pedagang yang lain ya, seperti telur yang memang cenderung turun juga di sekitar Rp29.000 per kilogramnya. Kemudian ada daging ayam yang masih normal juga. Namun kami di sini memantau bagaimana harga beras itu sendiri, karena memang ada kabar ya dari pemerintah yang akan menaikkan harga eceran tertinggi beras di beras jenis medium maupun beras jenis premium. Namun sampai saat ini masih stabil nampaknya. Saya kembalikan ke Anda Pram. Baik, melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Terima kasih rekan kami Jen Cahyani atas laporannya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Di Kabupaten Gianyar, Bali terdapat sebuah pura yang dijadikan sebagai objek wisata bersejarah dan selalu ramai dikunjungi wisatawan asing pemirsa. Menariknya lagi, lorong masuk pura Goa Gajah memiliki bentuk ukiran yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-11. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ada objek wisata yang menarik dan patut dikunjungi bila Anda berwisata ke Pulau Dewata, Bali. Namanya Pura Goa Gajah yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Pura Goa Gajah merupakan salah satu objek wisata bersejarah yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Uniknya, pada bagian depan pura memiliki ukiran yang diperkirakan sudah ada sejak masa pemerintahan dinasti Warmadewa abad ke-11. Keunikan inilah yang membuat objek wisata ini selalu ramai pengunjung setiap harinya dengan dominasi wisatawan dari Eropa. Hingga saat ini, Pura Goa Gajah masih terawat baik dan dikelola pemerintah Kabupaten Gianyar. Bisa disampaikan kalau yang datang sini Eropa, ya, karena di sini kita mengandalkan cagar budaya, cagar budaya kita andalkan di DTW Goa Gajah. Lokasi wisata Pura Goa Gajah terbilang strategis dan hanya butuh waktu 5 menit dari kawasan pariwisata Ubud. Nah, untuk tiket masuknya, pengunjung dikenakan tarif Rp35.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 untuk wisatawan asing.
Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berkas perkara kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah dilimpahkan Kejaksaan Agung RI ke Jaksa Penuntut Umum Kejari, Jakarta Selatan. Kasus yang menjerat suami Sandra Dewi ini, Hafiz Mois, selanjutnya siap disidangkan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung melimpahkan perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pagi ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyebut pelimpahan perkara ini merupakan tahap 2, yakni tersangka beserta barang bukti. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah ini, sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, tersangka Harvey Mois dan kawan-kawan akan segera diadili. Ya, pemirsa, terjebak di jalan berlumpur, puluhan warga mengevakuasi mobil ambulans pembawa jenazah di Kabupaten Merangin, Jambi. Sementara seorang warga meninggal dan puluhan lainnya dirawat akibat keracunan makanan di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan 2 informasi pemirsa kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sejumlah warga bergotong royong menarik sebuah mobil ambulan pembawa jenazah yang terjebak di jalan berlumpur. Jalan yang rusak parah ini merupakan akses utama warga desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai, menuju Kabupaten Merangin. Nahas, kondisi seperti ini sudah dirasakan warga hampir 1 tahun terakhir dan belum ada perhatian dari Pemda setempat. Petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri menggelar razia kendaraan yang melintas di jalur bus Transjakarta Koridor 5 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Selain kendaraan pribadi, puluhan kendaraan berplat dinas TNI Polri serta plat merah terjaring razia. Seorang warga meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit akibat keracunan, usai menyantap makanan dari acara haul. Selain korban, 71 warga Kelurahan Cipaku, Kota Bogor dilarikan ke puskesmas dan beberapa rumah sakit setelah mengalami pusing, mual, dan muntah. Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan berada di IKN untuk melihat langsung perkembangan pembangunan hingga groundbreaking sejumlah institusi pendidikan. Selain pembangunan, Jokowi juga turut memantau persiapan perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang yang direncanakan akan diadakan di Ibu Kota Nusantara. Sekarang saatnya kita kulineran, pemirsa. Siapa di sini yang suka dengan mie Aceh? Nah, kalau begitu Anda harus mencoba mie Aceh topping ikan marlin. Dengan tambahan topping ikan marlin, sudah pasti mie Aceh menjadi makin gurih dan bergizi tinggi. Biasanya mie Aceh kita santap dengan topping daging atau ayam. Tapi di sini ada mie Aceh dengan topping ikan segar. Nggak tanggung-tanggung, ikan yang dipakai juga ikan marlin. Lezatnya mie tumis Aceh menggunakan topping ikan marlin atau ikan todak, selain gurih tentunya bergizi tinggi. Mie Aceh ikan marlin memiliki rasa yang begitu lezat di lidah karena dimasak langsung dari racikan bumbu khas dari 4 negara di dunia seperti Aceh, Thailand, India, serta Timur Tengah. Jadi udah pasti nih bikin yang makan ketagihan. Tidak amis, tidak ada bau amis ikan sedikit pun. Dia lebih ke ikan yang masih baru, ikan yang segar, dan dia lebih gurih. Nah, untuk Anda yang penasaran bisa banget datang ke warung yang ada di pusat kota Banda Aceh ini. Di sini Anda bisa memesan mie Aceh dengan beragam topping yang harganya terjangkau mulai dari Rp13.000 per porsinya. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Ribuan jemaah haji asal Aceh mendapat dana wakaf sebanyak Rp1.500 atau sebesar Rp6,5 juta. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami di Buletin Aisyah.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin AI Siang pemirsa. Pepes jamur sawit salah satu kuliner yang bisa pemirsa coba olah di rumah sebagai alternatif lauk makan. Diolah dengan racikan bumbu tradisional khas Bangka, membuat kuliner ini begitu gurih menggugah selera. Anda penasaran seperti apakah cara mengolahnya pemirsa? Berikut liputannya. Yang merasa vegetarian dan sudah mulai lapar, sini-sini merapat. Ada pepes jamur sawit dengan bumbu rempah Nusantara olahan khas Kepulauan Bangka Belitung. Teksturnya kenyal, ditambah dengan kombinasi bumbu rempah tradisional yang pas serta nasi secukupnya, membuat siapapun tak akan tahan dengan godaannya. Dan yang mau nanyain resepnya, sini-sini aku spill ya. Pertama, sediakan jamur sawit segar, cabai rawit merah dan hijau, terasi, penyedap rasa, gula, bawang merah, bawang putih, serta kunyit. Jamur sawit yang telah direbus lalu dipotong-potong. Selanjutnya tumbuk halus semua bumbu dan tumis hingga matang. Setelah mengeluarkan bau harum, masukkan jamur ke dalamnya. Terakhir, bungkus adonan dengan daun pisang lalu panggang hingga matang sempurna. Hidangan lezat dengan aroma yang menggoda pun siap dihidangkan. Kalau jamur sawit ini hanya mungkin tergantung cuaca aja ya. Kadang mungkin di saat musim hujan gitu, tidak setiap saat. Rasa pepes jamur sawit akan terasa lebih nikmat jika dinikmati bersama keluarga dan teman. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan jemaah haji asal Aceh mendapat dana wakaf dari Baitul Asyi, yaitu sebuah lembaga yang mengelola dana wakaf Habib Bugak Asyi di kota Mekah, Arab Saudi. Masing-masing jemaah mendapatkan 1.500 rial atau sebesar 6,5 juta rupiah dan musyaf Al-Quran. Pembagian dana wakaf dilakukan menjadi beberapa tahap. Untuk awal dibagi kepada jemaah kloter 2 dan setiap jemaah mendapatkan 1.500 rial atau 6,5 juta rupiah dan mushaf Al-Quran. Musim haji tahun ini sebanyak 5.850 orang menerima dana wakaf dari Baitul Asyi. 5.850 orang itu terdiri dari 4.716 jemaah haji asal Aceh, ditambah 1.134 tenaga musiman dan mahasiswa asal Aceh. Baitul Asyi yaitu sebuah lembaga yang mengelola dana wakaf Habib Bugak Asyi, seorang warga Arab yang pernah tinggal di Aceh pada abad ke-18. Melakukan pembiayaan secara administratif, artinya seluruh jamaah haji asal Aceh, sebenarnya bukan jamaah yang datang dari saja, tetapi bahkan juga ada mahasiswa atau termus yang ini kita data, kita kirimkan nama-namanya kepada beliau. Pemerintah Provinsi Aceh sebelumnya mendata warganya yang akan pergi haji tahun ini. Setelah dilakukan pendataan, pemerintah Aceh memberikan kartu kepada para penerima wakaf sebelum mereka berangkat ke Mekah. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini pemirsa. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di okezone.com pemirsa. Saya Pram Senjaya beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. We'll be right back.